Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Ya pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan. Kita lanjutkan kembali untuk fikih puasanya. Kita masuk tadi di syarat-syarat wajib puasa. Yang keempat sekarang Al-Qadir ya, ya silakan ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pemirsa, yang keempat itu ada Al-Qadir atau mampu untuk berpuasa. Oke. Jadi nanti kita akan lihat bahwa ada orang yang tidak boleh puasa dan ada orang yang boleh tidak puasa. Oke. Kalau tidak boleh puasa itu wanita yang haid dan nifas. Oke, memang nggak boleh sama sekali puasa gitu ya. Jadi barusan 2 hari yang lalu ada ibu-ibu ngomong gini, Bunga, Ayu, pas mau wudhu maghrib, Ayu baru sadar kalau Ayu haid. Nah, terus Ayu gimana puasa Ayu tadi? Gitu. Bunga nanya, Ayu udah ada rasa-rasa nggak keluar tadi pas lagi. Sebelum azan. Lagi sebelum azan. Dia jawab, iya sih tapi Ayu nggak mau nengok. Ya itu ngaci ya. Jadi kalau emang ada rasa yang keluar, kan perempuan ada rasa ya, kalau mau ada haid itu ke rasa gitu. Nah pada saat rasa udah periksa aja. Dan ngapain puasa kalau emang nggak boleh. Ibu bapak ya, nanti tolong bapak-bapak besok Bunga ngisi di kantor BKKBN juga masalah itu. Kalau misalnya istri bapak udah 5 menit lagi mau azan terus haid, jangan pernah berpikir gini, udah lanjutin aja. Anggap aja lah sudah Allah satu. Maha tahu, ya janganlah gitu. Karena kita taat, pahala taat dapat. Jadi kita taat, kata Allah kamu nggak boleh puasa karena kamu haid. Taat, dapat pahala taat. Lah kalau kita puasa, ngapain? Kita batal puasa, kita memang nggak boleh puasa, kita malah mungkin bisa jadi dapat dosa. Kenapa? Udah tahu haid maksa gitu kan ya. Itu yang soalnya pertama. Nanggung kadang-kadang. Tidak boleh puasa. Yang kedua, Al-Qadir tadi ada orang yang boleh tidak puasa. Boleh tidak puasa. Ya, nanti akan ada kayaknya hari ke-25 Ramadan itu Bunga akan sampaikan materi tentang fikih fidyah. Nah, nanti ada tuh lebih detail lagi bahwa ada orang nggak boleh yang tidak boleh puasa. Yang pertama, orang yang boleh tidak puasa. Yang pertama disebutkan orang-orang yang marid atau yang sakit. Sakit. Ya, sakitnya bukan karena cantengan kaki ya, atau sakit gigi, enggak. Sakitnya itu sakit berat yang sekiranya kalau dia puasa dia bisa tambah parah. Oke. Jadi kata dokter nggak usah puasa ya, gitu. Jadi nanti kalau udah sehat, karena udah makan obat sehat, nanti baru qadha. Ya, kayak itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sakit yang enggak ada kemungkinan sembuh. Misal orang sakit berat, ya kayak maaf ya ada cuci darah, ada orang yang di kemoterapi. Nah ini memang boleh tidak puasa dan dia cukup membayar fidyah saja. Kenapa? Karena untuk sembuh agak susah. Kalau kata dokter, Bu ini kayaknya akan bertahun-tahun begini gitu. Nah itu sebenarnya sedih banget ya. Tapi di situ ya mungkin ada keberkahan bahwa Allah memberikan sakit di situ, kita dapat pahala ya. Bapak Ibu yang sakit ya, jadi nggak puasa. Tidak mengapa. Kenapa? Karena cukup membayar fidyah. Kenapa? Karena kita Al-Qadir ya, tidak mampu gitu ya. Kemudian yang kedua tadi orang yang sakit, yang kedua orang yang musafir. Musafir boleh tidak puasa, tapi ingat ada syaratnya. Musafir itu yang pertama perjalanan 4 burut. 4 burut itu 88 km. Keluar kota. Keluar kota ya. Bukan kalau misalnya pergi ke Pasar Panorama, Pasar Pagar Dewa, kemudian pergi ke Sukarami, keliling 88 km. Cek 80 gitu ya. Saya boleh tidak puasa karena musafir. Nah, itu keliru. Yang benar itu 88 km keluar kota. Dan ingat, pada saat kita musafir, keluar rumah kita baru musafir. Jadi gimana? Kalau misalnya kita niat besok untuk musafir, malamnya tetap kita sahur. Tetap makan. Sahur ya, oke. Tetap kita niat puasa, oke. Nanti pas keluar rumah, nyampe di mana? Lapar sangat, haus sangat, baru tuh pecahin puasa. Ada ibu-ibu tuh, dia mau berangkat mudik, nggak sahur tuh anak-anak nggak dibangunin. Dia buat sarapan tuh. Iya. Kita musafir, kita makan. Bukan musafir itu belum musafir di rumah. Jadi tetap anak-anak diajak puasa, tetap.
Nanti kalau nyampe di Kaur gitu, baru mau bablas ke Lampung, mau ke Jakarta ceritanya. Tapi kalau masih tahan juga silakan. Silakan. Sebenarnya Bunga pernah nyoba beberapa kali karena Bunga suka keluar kota ya, ke Depok atau ke tempat kakak atau ke Palembang gitu. Itu kan perjalanan jauh. Kami pernah bersahur itu di masjid, pernah buka puasa di masjid, walaupun di mobil kita ada perlengkapan juga untuk istirahat ya. Anak-anak yang masih kecil kan biasa tidur dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah kalau mobil sendiri bisa aman. Iya. Jadi nggak boleh juga berpikir ambil aja keringanan. Ya nanti bayarnya juga kita Kan juga itu jadi wajib dibayar. Wajib dibayar kodo gitu kan. Nah jadi lebih baik tadi ya tetap belajar puasa, nanti lapar sangat, haus sangat, capek sangat baru pecahin. Jadi ya. tetap makan sahur, tetap niatnya puasa ibu-ibu. Iya betul ya. Betul, ya. Kemudian yang keempat ya. Yang keempat tadi yang musafir udah ini. Ibu menyusui dan hamil. Nah ini yang Bunga detailkan. Jadi ibu menyusui dan hamil. Jadi dalam fikih 4 mazhab ya. Jadi ada yang menyebutkan tentang kalau mazhab Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i menyebutkan kalau ibu itu hamil, khawatir dengan dirinya dan kehamilannya, berarti dia nggak usah bayar fidyah, dia cukup qada puasa aja nanti kalau udah sehat, udah lahiran misalnya. Kalau si ibu khawatir dengan dirinya dan si bayinya. anak. Iya. Tapi kalau si ibu khawatir dengan bayinya saja, badannya tuh sebenarnya masih bisa puasa, ya. Ini ada 2 nih, qada ditambah fidyah. Tambah berat sebenarnya. Tambah berat. Iya. Dan ternyata nggak ada tuh di 4 mazhab menyebutkan tentang fidyah saja. Nah ini Bunga sangat berat untuk menyampaikan sebenarnya. Memang di dalam fikih 4 mazhab itu disebutkan ternyata yang untuk menyampaikan fidyah saja memang mereka memakai hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Dan pada saat di periwayatan itu ulama-ulama 4 mazhab tidak memakai hadis tersebut. Kenapa? Karena disebut syadz. Syadz itu artinya hadisnya lemah, sangat lemah, yang menyebutkan fidyah saja. Ya, tapi itu tafadoli, silahkan kalau yang oke, saya mau pakai hadis itu, saya mau berfidyah saja, silahkan. Tetapi di 4 mazhabnya menyebutkan apalagi kalau kita merujuk juga ke Arab Saudi ya, Syekh bin Baz juga menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas itu syadz. Syadz itu artinya lemah. Iya, jadi mereka nggak pakai hadis itu. Jadi mereka tetap bertahan menyebutkan qada atau qada ditambah fidyah. Iya gitu. Nah kemudian lanjut, orang sakit udah, orang tua renta itu juga al-qadir ya. Kalau misalnya dia nggak mampu puasa, nggak kuat, oke, dia boleh nggak puasa. Kalau dia tua renta, ya nggak berlaku Nelly. Kalau nenek lincah wajib puasa. Gitu. Ya, okay. Ya itu ya al-qadir. Ya. Baik, nah ini waktu kita sekitar 5 menit lagi, di kesimpulan nggak silakan. Ya, sebenarnya ada satu lagi ya para pemirsa. Iya, tapi ya, ada sunnah-sunnah dalam puasa ya. Jadi sunnah yang pertama adalah takjil. Takjil itu artinya bukan gorengan ya. Takjil itu artinya menyegerakan berbuka. Jadi beda dengan takjil dengan takjil gitu ya. Takjil itu artinya menyegerakan berbuka. Bukan jam 5 bukannya, tapi maksudnya kalau berbuka itu kalau pas azan silakan cepat berbuka, jangan ditahan-tahan. Kenapa? Karena orang-orang Syiah itu bukanya habis sholat Isya. Oke. Jadi gitu. Jadi paham menyimpang. Mereka takhiru takjil. Mereka menterakhirkan buka puasa. Ya, sehingga sunnah bagi kita menyegerakan berbuka. Kalau dengar azan pecahin aja. Kalau lagi di mobil siapin minum. Kalau dengar azan minum aja dulu, minggir dulu mobil. Jadi pecahin dulu. Kenapa? Sunnah. Iya. Kemudian abdulnya apa nih? Buka puasanya kurma. Bukan sesuatu yang manis. Kenapa? Karena nggak ada hadis yang menyebutkan berbukalah dengan yang manis. Tahu-tahu gula darah naik gitu kan. Berbukalah dengan kurma. Nabi berbuka itu dengan kurma rutob dan kurma tamer. Jadi ada kurma basah sama kurma kering. Kalau kurma basah itu di musim panas, Nabi berbuka dengan kurma kering di musim dingin. Jadi sunnah. Kalau makan sate gimana? Boleh banget ya, nggak apa-apa. Tapi kalau mau sunnah, ya kurma dulu ya. Makan kurma dulu. Oke. Lanjut, takhiru as-sahuri, menterakhirkan sahur. Menterakhirkan sahur. Iya, jadi kalau takhiru sahuri kapan? Yang menjelang sebelum azan. Jadi kalau bisa sih 4 lewat 10 ya.
4:10 kalau sekiranya udah siap baru makan. Jadi bisa tahajud dulu ya. Iya. Jadi menterakhirkan kemudian Makan sahur. termasuk juga meninggalkan perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan dosa. Ya. Kazibi, namimah, berbohong, mengadu domba, fitnah, Dengar faishi, gosip. ucapan keji itu dilarang. Dengar gosip jangan karena ya. disebutkan dalam hadis Allah nggak butuh puasa orang suka Oke. ngope. Baik. Terima kasih banyak Bunga sudah hadir di sini. Sebenarnya masih banyak banget ya kan. Iya. Sunah-sunah Nanti puasa, kita- kemudian juga tadi minggu depan lah Iya, ya kita nanti bisa. tanya kalau ada gerobak sate, asap satenya kehirup batal nggak? Batal nggak gitu ya, Masya Allah. Ini tentang puasa ini Nungguin nggak gerobak bisa aja kita kerjaan. bahas. karena sampai detik ini pun Ranti masih ragu loh, gosok gigi itu gimana ya, boleh Ya, nggak nanti ya kita gitu. bahas Jadi masih insya banyak Allah, ya. sekali yang mau dibahas. Baik, Insya terima kasih banyak Bunga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya pemirsa, demikian Warahmatullahi acara Mutiara Ramadan kita, dan semoga tadi tentang fikih puasa bisa menambah ilmu untuk Anda dan bisa menambah wawasan untuk Anda tentang puasa. Jadi kita harus ada ilmunya dulu ya nggak ya, Ya, baru kita ada beramal. ilmu. Ya, terima kasih Amin. banyak. Saya Ranti Putri yang mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.